Selamat sore rekan-rekan. Silahkan kalian menyalakan kamera untuk saling bertegur sapa satu dengan yang lain. Silahkan kalian seikhlasnya, ya, terutama yang tidak ada hambatan sinyal, silahkan lebih bermurah hati. Ya. Sore hari ini kita akan berbicara tentang kalian sebagai orang muda yang oleh dokumen Krisis Vivit kalian dipandang secara baru sebagai masa kini Allah, dan kita nanti akan melihat beberapa penilaian terhadap kalian. Kalian boleh setuju, kalian boleh menanggapi. Nah, sekarang sambil menunggu yang lain dan mendengarkan pembukaan untuk kelas ini, silahkan kalian membayangkan ungkapan apa yang pernah kalian dengar yang menurut kalian itu salah penilaian terhadap kalian sebagai orang muda, ya. Nah, penilaian-penilaian apa yang diberikan oleh orang dewasa atau bahkan mungkin oleh teman sebaya kalian yang menurut kalian itu tidak benar tentang orang muda, ya. Kita akan melihat-lihat beberapa tanggapan dan mudah-mudahan nanti kita semakin punya pemahaman yang baik tentang kalian sebagai orang muda. Girl, no time for love, no time for hate, no drama, no time for game. Was so like I'm home on my own, check my phone, nothing to act busy, ordering, pay TV, it's like a need. I make my home in my makeup. Wash away all the things you did. I don't care if I don't look pretty. This girl's cry when their hearts are breaking. This girl's cry when their hearts are breaking. This girl's cry when their heart is breaking. So, girl, I'm in pain. Don't let the top like house and airplanes. I still buy you a glass of champagne. So, girl, was so like I'm home on my own. Check my phone, nothing to act busy. Ordering, pay TV, it's like a need. I make my home in my makeup. Wash away all the things you did. I don't care if I don't look pretty. This girl's cry when their hearts are breaking. This girl's cry when their hearts are breaking. This girl's cry when their hearts are breaking. I wake up, 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 wake up, wake up, wake up, I wake up, I wake up, alone. I make my home in my makeup. Wash away all the things you did. I don't get it. This girl's cry when their hearts are breaking. This girl's cry when their hearts are breaking. This girl's cry when their heart is breaking. Oke, orang-orang dewasa itu tahu beberapa hal tentang orang muda, mungkin juga tahu agak banyak hal tentang orang muda, tetapi orang dewasa tidak tahu semua hal tentang orang muda. Nah, sekarang kita akan mulai dengan Marcelino. Apakah ini yang menggolkan tim Indonesia tadi malam, ya? Menang atas Vietnam, Marcelino. Ya,
Oke, Marcelino, menurut kamu pandangan orang dewasa tentang orang muda yang menurut kamu tidak terlalu pas atau mungkin malah salah, menurut kamu apa sih? Kalau kita boleh menyebut satu. Menurut saya tanggapan orang dewasa tentang orang muda sekarang tuh yang menurut saya salah itu orang dewasa menganggap orang muda zaman sekarang itu lebih problematik. Oke, lebih problematik. Kenyataannya sangat problematik atau tidak seproblematik yang mereka tuduhkan pada kalian? Sebenarnya tidak sih, tidak seproblematik yang mereka tuduhkan gitu. Oke, kalau kita melihat mungkin ada benarnya mereka menyebut bahwa kalian punya sekurang-kurangnya satu masalah lah ya, kalau tidak beberapa masalah. Menurut Marcelino, salah satu masalah orang muda yang kalian tahu, tetapi mungkin orang dewasa nggak tahu apa sih yang kita perlu dengerin ya, karena sebagian dari mata kuliah kita nanti menuju kelas-kelas yang akan datang, kita akan mulai masuk ke persoalan-persoalan ya. Siapa tahu kita perlu memasukkan tema baru, Marcelino. Mungkin lebih ke apa ya? Kesehatan mental. Oke, kesehatan mental ya. Apa kalian overthinking atau apa sih di sekitar kesehatan mental itu? Ya, overthinking, terus apa ya? Maksudnya kesehatan mental yang anak muda sekarang sering keluhkan gitu loh. Kayak mungkin Oke. dari orang kayak mungkin tekanan dari orang tua juga. Tekanan dari orang tua ya. Mungkin seperti lagu dangdut yang viral itu ya, overdosis ya, masuk rumah sakit ya, lalu nyawa pun melayang ya. Mungkin nggak sampai separah itu sih. Oke, Mbak Francisca Puspa mau memperkaya yang sudah disampaikan oleh Marcelino. Boleh saya berpendapat sendiri, Romo? Boleh, boleh, boleh. Iya. Kalau menurut saya, maaf suara saya terdengar nggak ya? Soalnya saya lagi di Terdengar. Iya, kalau menurut saya itu orang dewasa tuh melihat anak muda itu urakan. Karena apa sih gitu? Karena kan mungkin orang dewasa tuh kebanyakan melihat dari penampilannya atau outfit, atau sekarang kita bisa ngomong baju, outfit gitu, gaya-gaya anak muda gitu kan. Padahal kan itu belum tentu gitu loh, Romo. Maksudnya anak muda kan bebas menggunakan pakaian apapun. Tapi tetap ngeliat sikonnya gitu sih. Oke. Dan itu Kalau menurut aku misalnya Mbak Francisca ini seneng outfit kayak apa sih? kalau kalau saya sendiri tuh sukanya yang casual, Romo. Cuman ya melihat situasi kondisinya, saya lagi di kampus atau saya lagi di mall atau di mana gitu, menyesuaikan. Oke, kalau ke kampus sama ke mall beda nggak sih, Mbak Francisca? Iya, saya kalau ke kampus pakaiannya rapi ya, Romo tentunya. Mungkin teman-teman juga gitu, pakai kemeja, terus celana panjang atau rok ke bawah gitu ya, Romo, sama sepatu. Tapi kalau misalnya ke mall, saya hanya pakai celana pendek gitu, Romo, sama mungkin hoodie sama sandal jepit gitu sih, Romo. Oke, yang paling banyak konten yang viral ya, yang nonton banyak ya. Biasanya di TikTok itu juga terkait dengan outfit ya, Mbak Francisca Puspa ya. Kalau kamu sendiri melihat teman-teman seusia kamu ya di TikTok atau di platform media sosial yang lain berpakaian seperti itu, kamu sendiri merasa mereka uraan atau kamu bisa membantu kita nih? Karena biasanya yang komentar itu banyak kan cowok ya. Dan sekarang ini kayaknya nggak tahu ya, orang-orang beragama seneng banget ya memberikan komentar di TikTok ya. Entah istri yang soleha, ya neraka, dan macam-macam ya. Pokoknya kosakata agama itu muncul semua ya di TikTok ya. Kalau Mbak Francisca sendiri mungkin bisa membantu orang-orang kayak saya gitu ya yang nonton TikTok,
Terus kita ya menemukan banyak konten di situ ya, terutama dengan outfit. Kami dibantu dong Mbak Francisca Puspa, biar kami ya bisa lebih appreciate kalian. Oke. Ini maaf ya Romo kalau saya salah, nanti tolong dibenarkan. Tapi Ya. ini pendapat saya. Kalau menurut saya, lihat dulu kontennya seperti apa. Misalnya kalau kontennya nyanyi tapi dengan pakaian yang ya maksudnya masih sopan, tapi kebanyakan orang dewasa tuh mikirnya aduh kurang sopan nih. Maksudnya ya dengan di zaman sekarang gitu loh Romo. Maksudnya kalau saya melihat anak muda seperti itu ya biasa aja. Cuma dilihat kontennya. Kalau misalnya menari, menyanyi gitu ya it's okay. Tapi kalau misalnya kontennya mereka ya mengandung sara, terus emang ya yang kurang-kurang baik terlihat dan tidak menonjolkan bahwa mereka tuh sebenarnya ingin mengekspresikan dirinya, itu menurut aku juga salah sih Romo. Plus minus sih sebenarnya Romo. Oke deh, Iya. jadi Mbak Francisca, sampai batas-batas tertentu ini adalah ungkapan ekspresi. Ya mungkin pada momen-momen yang lain ya Mbak Francisca juga melihat ini kayaknya kelewatan deh. Ya, karena tidak lagi mengekspresikan diri kalian ya. Oke, kita dengarkan kalau suara cowok ya, Eusebius Aditya. Ya, apakah Ya, mungkin selamat sore, Romo. Mbak Francisca, kalau cowok outfitnya kayak apa sih yang menurut kamu mengekspresikan cowok banget gitu? Kalau saya boleh tahu. Kalau menurut saya, cowok itu lebih ke apa ya? Attitude-nya, sikapnya di depan umum. Seperti dia mengungkapkan dirinya itu depan umum, dia itu bersikap baik, bersikap sopan terhadap sesama, lalu ya selalu humble gitu. Kalau cowok itu lebih ke apa ya, kalem bro, dari Oke, attitude-nya gitu. kalau tadi ya Mbak Francisca kan udah mengungkapkan pendapatnya ya. Kamu sendiri termasuk cowok yang gampang appreciate misalnya apa ya? Perempuan dengan attire tertentu, outfit tertentu di TikTok gitu ya. Misalnya kamu bisa nggak sih membedakan seperti Mbak Francisca ini kan self expression, ekspresi diri kami gitu. Gampang nggak sih Eusebius Aditya melihatnya? Sejauh ini yang saya lihat di TikTok sih ya kan ada berbagai macam-macam perempuan yang senonoh gitu kan pakaiannya. Menurut saya itu kelewatan sih atau melanggar apa yang diaturkan gitu. Memang sebagian besar cowok emang senang ya, jujur saja, tidak munafik. Emang sebagian cowok emang suka melihat perempuan yang seperti itu. Cuman kita perlu berbenah diri lagi gitu, tahu yang mana yang baik mana yang buruk gitu dong. Oke ya, Mas Aditya mengaku ya, saya ya menikmati pemandangan seperti itu, apalagi gampang ya, kita nggak nyari-nyari aja udah ketemu ya, udah ada di depan kita ya. Mbak Ririn Repalina, gimana nih dengan mas-mas seperti Mas Aditya ini berkeliaran loh di di media sosial, di kampus juga berkeliaran ya. Nah ini apakah ini cowok-cowok yang katanya Mbak Ensistoria ya terhadap Desta ini cowok-cowok cabul ya? Apakah seperti itu Mbak Ririn Repalina? Gimana Mbak Ririn? Mungkin nggak semuanya ya Romo. Tapi Aditya kira-kira termasuk cabul nggak sih dia? Kurang tahu ya Romo. Nggak kenal. Kamu sendiri terkait dengan outfit gimana sih Mbak Ririn? Tipe orang yang seperti Mbak Francisca tadi ya, kalau ke mall ya sandalan aja, pakai celana pendek gitu ya, casual banget gitu ya. Senyamannya aja Romo. Senyamannya aja. Kalau boleh tahu yang nyaman buat kamu itu apa sih, Mbak Ririn? Kaos, celana panjang, sepatu udah.
Oke, ya jadi yang wajib sepatu ya. Iya, bisa juga Romo. Oke, Mas Aditya, ini kode loh. Nanti kalau tahu hari ulang tahunnya Mbak Ririn ya, sepatu ya. Nanti tinggal di DM ya, ukurannya berapa, kalau ada brandnya ya. Oke deh, Baik, kita Romo. ke Mbak Petra Simatupang. Oke, Mbak Petra, kita kembali pada kita mau menginventaris nih. Hal-hal apa sih yang menurut Mbak Petra kita sebagai orang dewasa ya, saya usia saya itu kan 2 kali lebih banyak daripada kalian ya. Tidak hanya 2 kali ya, tambah plusnya lagi ya. Jadi 2 kali aja nggak cukup ya, tapi ditambah. Menurut Mbak Petra, apa sih hal yang kita sebagai orang dewasa itu sering salah kira, salah tangkap terhadap kalian, Mbak Petra? Kalau menurut saya, Romo, yang paling sering orang dewasa menganggap, contohnya kayak perempuan yang merokok, Romo. Pasti pikiran orang dewasa kan, pasti ini nggak beres, ini gini gitu kan, Romo. Tapi belum tentu karena si cewek merokok, dia nggak baik gitu, Romo. Cuman orang dewasa melihat dari penampilan luarnya saja, Romo. Oke, Mbak Petra sendiri merokok kalau boleh saya tahu? Enggak, Romo. Oh, enggak. Kok bisa positif, stay positif sih, Mbak? Lihat teman-teman kamu perempuan yang merokok gitu. Mereka Karena sharing pada kalian. waktu di kampung kan, Romo, ada teman saya yang merokok. Nah, terus orang-orang dewasa di kampung itu selalu ngata-ngatain dia, padahal orang dewasa itu nggak tahu gimana dia, Romo. Gitu. Itu jadi kamu jangan cepat-cepat menilai seseorang ya. Ada tips nggak sih Mbak Petra biar orang-orang kayak saya, Aditya, Marcelino itu nggak ini ya overthinking terhadap kalian yang merokok misalnya? Mungkin dicari tahu dulu, Romo. Didekatkan sama. Oke, jadi kita kenalan dulu gitu ya, mungkin tuker-tukeran nomor WA, lalu kita tanya-tanya ya. Oke deh. Nah, kita sekarang pengen dengar suaranya Suster Melania, merokok juga, Sus. Ya, kita punya positive thinking ya. Waduh. Ya, kalau Suster gimana? Apa sih yang kami sebagai orang tua itu seringkali salah pandang terhadap kalian dan harus dikoreksi ya? Biasanya kalau itu biasanya orang-orang tua kayak macam di biara gitu Romo yang mengatakan kalau suster muda itu spontan gitu Romo. Spontannya dalam arti positif atau negatif, Suster? Ya kadang-kadang mungkin bisa dikatakan juga negatif gitu, tapi maksudnya kadang tidak seperti itu. Mungkin dalam menyampaikan sesuatu biasanya tidak sabaran gitu Romo. Misalnya ada sesuatu yang salah atau apa, itu biasanya langsung disampaikan begitu tanpa berpikir panjang gitu sih. Oke, jadi kalau suster-suster yang senior itu sebelum berkata-kata dipikirnya mungkin seminggu, sebulan sebelum mengatakannya ya. Sementara suster-suster muda ini ya, apapun yang kadang-kadang di kepala masih kosong aja udah diomongin dulu ya. Baru setelah itu dipikir ya. Mungkin suster-suster sepuh berpikir mbok dipikir dulu, suster-suster muda. Oke deh, ada lagi suster yang menurut mungkin tidak harus dibiara ya, tapi pandangan umum orang dewasa terhadap kalian yang menurut kalian sering nggak benar sih kalau pandangannya kayak gitu? Apakah ada lagi, Suster Melania? Mungkin Suster Melania sedang ngomong sama anggotanya yang lebih senior ya di rumah ya. Iya maaf Romo tadi nggak freeze. Oke, gimana Suster? Ada yang mau ditambahkan?
Mungkin kalau dari pandangan umum gitu kadang-kadang ada orang suka kecoplosan, orang-orang muda sekarang itu berani-berani gitu. Maksudnya dalam melakukan contohnya hal-hal yang negatif gitu, berani gitu dan bebas. Itu sih Romo mungkin. Mungkin sampai crash ya, seperti Marc Marquez, Fabio Quartararo ya. Hidupnya tuh ngebut ya, lalu jungkir balik ya di sirkuit ya. Mungkin seperti itu. Nah, Mbak Marcella kelihatannya sudah merenung-renung dari tadi ya, mengindahkan kata-kata suster ya. Saya tak pikir dulu sebelum bicara ya. Gimana Mbak Marcella? Ada yang mau ditambahkan dari yang udah disaringkan oleh teman-teman kamu? Kalau dari saya Romo, kayak saya lebih ke menuju ke ceweknya. Kadang cewek itu sering dianggap sama orang-orang terlalu friendly sama cowok gitu. Jadi kan semisal cewek ini terlalu deket sama cowok, tapi kan padahal kita tuh nggak terlalu deket sama cowok itu. Kadang sering dibilang sama orang-orang, ini cewek ini sering main sama cowok, terus nanti dibilangnya cewek itu nggak baik loh, sering main sama cewek, terus banyak cowoknya juga gitu sih Romo. Oke, padahal itu friendly ya. Kalau Mbak Marcella sendiri tipe friendly nggak sih? Misalnya nih nggak terlalu sih Romo, tapi kadang ada teman kamu gitu ya, karena kamu friendly, kamu langsung ngobrol dengan saya. Sama om-om juga mau ya, Mbak Marcella ini ya, memang omnya good looking sih, tapi kebangetan nggak sih? Ya, anak ya masih muda ini mainnya sama om-om ya. Kalau Mbak Marcella sendiri gimana? Tipe friendly? nggak terlalu sih Romo. Saya lebih sering kalau misalnya baru kenal tuh nggak mau kelihatan kayak sok dekat gitu Romo. Jadi harus pelan-pelan deketinnya. Oke, wah Jadi bukan padahal saya orang udah tipe mau yang lewat friendly. kamu ya, jadi ternyata Mbak Marcella ini lihat-lihat dulu ya, nggak jadi ya. Padahal tak kira Mbak Marcella itu friendly ya, jadi saya sudah ini mau pasang sepatu ya, pakai celana pendek aja ya, karena udah sore. Nah, seperti Mbak Francisca ya, casual aja, nemuin Mbak Marcella ya. Oke, ternyata Mbak Marcella tidak langsung friendly ya, PDKT dulu ya. Kalau sudah dekat baru friendly ya. Oke, Mbak Agnes Hesti mau menambahkan sesuatu, Mbak Agnes? Apakah kamu friendly juga, Mbak Agnes? Enggak sih, sama, tergantung juga orangnya gimana. Dilihat dulu Romo, kalau menurut pandangan aku si cowoknya ini baik, ya nggak apa-apa. Tapi kan dalam kayak baiknya tuh bisa, misalkan kayak soal pelajaran gitu, bisa belajar bareng. Tapi kalau yang hal yang lain enggak. Iya. Perlu waktu pendek atau agak lama sih, Mbak Agnes? Lama, biar bisa. Marcelino atau Eusebius ini tipe cowok baik atau enggak gitu? Gampang kelihatannya dari mana sih, Mbak Agnes? Ya, dari sikapnya juga, mungkin dari mukanya juga, karena kelihatan ya Romo ya. Tapi kalau misalkan Aditya ini aku tahu, aku kenal, dia emang baik. Oh iya. Kepalanya Aditya kok kelihatannya membesar ya setelah dikatakan baik ya. Oke. Gampang nggak sih Mbak Agnes mengenali seseorang itu baik atau hanya kelihatannya baik gitu? Karena kan nanti juga di dalam dokumen ya, kita itu seneng banget ya memoles diri kita ya. Bahkan saya kemarin itu mengisi acara ya dengan para alumna SMA Stella DJ yang lulus tahun 1996 ya, udah gak lama ya. Lalu adik saya kebetulan juga lulusan dari sekolah itu. Lalu tak tunjukin foto-foto ya waktu kami foto bersama gitu ya. Dan adik saya itu, waduh teman-teman saya itu ya, kalau di medsos ya kulitnya seperti bayi semua. Di filter, nggak kelihatan mereka itu mama-mama ya. Bahkan ketika di Ganjuran itu
mereka nggak mau disebut mama-mama ya, Romo, jangan panggil mama-mama dong ya. Panggil kami kakak ya. Wah, jadi muda berapa puluh tahun itu ya. Lebih dari 25 tahun saya harus memudahkan kakak-kakak itu ya. Oke. Mbak Cindy Gupitasari. Ya, Romo. Oke, Mbak Cindy. Apakah ada yang menurut kamu pandangan orang-orang dewasa yang perlu dikoreksi, Mbak Cindy, terhadap kalian? Kalau dari saya pribadi, orang-orang dewasa itu sering memandang bahwa orang muda itu tindakannya ketika berkomunitas arahnya adalah ke arah negatif. Misalnya seperti kekerasan, penghinaan, pemberontakan, semacam itu. Ya, kalau mahasiswa biasanya ke arah demo seperti itu, Romo. Oke ya. Pokoknya di mana ada dua orang muda berkumpul ya. Nah, kalau dalam bahasa kitab suci kan di situ Tuhan hadir ya. Kalau menurut Mbak Cindy di situ ada demonstrasi ya. Ya, ada pertengkaran ya. Ada kelitih ya dan seterusnya ya. Kalau di Jogja buat kalian yang baru beberapa bulan di Jogja ya, ada istilahnya yang keren banget ya, itu ubyang-ubyung ya. Ubyang-ubyung itu ke sana kemari ya, bareng-bareng. Kadang-kadang ngapain sih sebenarnya ya kita ke sana kemari ya? Tapi ya ke sana kemari itu kayaknya menyenangkan ya. Oke, rekan-rekan, kita sudah melihat beberapa kesalahpahaman orang dewasa terhadap kalian. Nah, kita sekarang mau dengerin nih ya, yaitu kalau dari perspektif orang muda sendiri, sebenarnya masalahmu itu apa ya? Ya. Oke, ya kita dengerin dulu lagunya ya. Ups, mengapa ini dulu ya? Udah nggak apa-apa. If I didn't remember, I couldn't link the lyrics to a song. I would have. Adele ini cerita bahwa lirik-lirik yang dia tulis itu relate dengan hidup dia. I started out when I was 19. Imagination was grown, and therefore my lyrics have progressed. Dia bilang awalnya karena saya banyak baca buku, itu menginspirasi lirik-lirik saya. Semakin dewasa dia pengalaman hidupnya itu punya tempat di dalam lirik-lirik lagu. I had no time to choose what I chose to do. So this is from 30. It was my first for 30. It makes me think about how lost I was when I left my marriage. I wrote the verse to Easy on Me in the shower. Then I wrote the chorus later that day. And a lot of my friends throughout that rainy period of my life kept saying to me, you have to go easy on yourself. Like, don't beat yourself up too much about decisions and stuff like that. And, just got to give it time and stuff like that. And it just really, really stuck with me. That I have to be kind to myself and stuff like that, and it's incredibly layered, what I was going through. So that's where Easy on Me comes from. And I love that lyric. I had no time to choose what I chose to do. Ya, itu dia cerita tentang proses penulisan lagu Easy on Me. Yeah, hello from the outside. At least I can say that I've tried. Tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. She doesn't tear you apart anymore. That's from Hello, which is from 25. Well, the thing with Hello is that when it wasn't called that, it didn't have a name at the time. I had a different chorus, and it weren't right. It wasn't like as good as the verse and stuff like that. So we had a break from it, and I think I asked him to send me the song with the chorus as only an instrumental without the other chorus that we had in there, and I just started singing along to it. So it would have been at home. It would have been either in my kitchen or in my garden. I hadn't long had a baby when I wrote Hello, and it was also on the 25 album, which was following 21, which just blew up and grew some legs and became its whole other thing. It was massive. And so I guess I was a little bit of a stranger to myself in the way that my life had changed because of my career, but also becoming a mum. My life before being a mum, before being famous, all of those things. And I feel like when you have ternyata jadi terkenal pun itu ya ada risikonya ya. Yang dia katakan saya menjadi asing terhadap diri saya sendiri. Ketika saya terkenal, ada transisi hidup juga di situ. Ketika menjadi seorang ibu juga. If I tell the world, I'll never say enough because it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I end up chasing papers from 19. I do remember that on 19, I always use the word "cause." It's so lazy. One time, I was in a studio of Sia,
And I kept being like, cause or but and she's like, we don't do that. Well, clearly I'm lazy. This was wasn't my first, it was my first like proper single from my first album. And it was a song that may never have been written because ya mungkin juga kita nggak selalu punya kata yang tepat ya untuk mengungkapkan perasaan-perasaan kita. Ya, maka mari kita sambil mendengarkan lagu ini kita mencoba melihat mungkin 1-2 masalah yang menurut kamu ini masalah orang muda, agar kalau ada orang-orang dewasa yang care terhadap persoalan kita, mereka bisa. The light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go, only know you've been high when you're feeling low, only hate the road when you're missing home, only know you love her when you let her go, and you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you're so far. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let it go, only know you've been high when you're feeling low, only hate the road when you're missing home, only know you love her when you let her go. You feel it in your heart, 'cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see it when you fall asleep, you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go, only know you've been high when you're feeling low, only know you love her when you let her go, and you let her go. Oh, 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 and you let her go. Oh, will you let her go? Cause you only need the light when it's snow, only know you love her when you let her go, only know you've been high when you're feeling low, only hate the road when you're missing home, only know you love her when you let her go. It's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go, only know you've been high when you're feeling low, only hate the road when you're missing home, only know you love her when you let her go, and you let her go. Oke, kalau kamu sedang ada di titik terendah dalam hidup kamu, ya, kamu perlu menyalakan lilin. Kalau hidup kamu lagi banyak snow-nya, ya kamu butuh matahari. Nah, sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol dengan Mbak Vincentia. Ya, Mbak Vincentia, kamu seperti Adele nggak sih? Kalau lagi ada masalah gitu nulis lagu atau Saya bukan lagu Romo. ya, lalu kalau ada masalah ngapain, Mbak? Nyetatus atau apa? Gitu, Kalau saya pribadi sih lebih prefer ke dengerin lagu-lagu. Tapi kalau nanti dengerin lagu-lagu enggak mempan, biasanya saya ke Sendang Romo. Ke Sendang Gua Maria? Iya, maksudnya itu. Lalu ngapain di situ, Mbak? Biasanya saya doa sendiri di situ Romo, biar apa ya, karena merasakan ketenangan gitu. Oke. Lagu favoritnya apa sih, Mbak? Kalau lagi low gitu? Kalau persoalannya Mbak Vincentia, kalau kita boleh tahu gitu ya, salah satu persoalanmu apa sih? Persoalan Romo. Persoalan ya. Mungkin saya itu lebih apa ya,
kayak suka khawatir gitu Romo. Oke. Ada sesuatu yang belum apa saya lakukan atau belum saya mulai, tapi saya sering takut duluan gitu Romo. Ya, jadi kekhawatiran membuat kita itu takut kemana-mana ya. Kalau nyaman itu membuat kita nggak mau kemana-mana ya. Nah itu bedanya nyaman sama khawatir ya. Yang satu nggak mau kemana-mana, yang kedua takut kemana-mana ya. Sampai saya tuh diingetin ya, wah di depan laptop saya ini ada sebuah tulisan. Woi, ngomongin orang mulu ya, ngomongin masa depan kita kapan ya. Ini dari Drink Me ya. Ini Bu Bati aja ya suka membuat kita insecure ya. Ternyata ada tulisannya kayak gitu ya. Oke, kalau boleh tahu salah satu lagu favoritnya Mbak Vincentia apa sih? Kamu tadi kayaknya langsung ya cari lagu yang cocok dengan suasana hati kamu ya. Salah Saya satu lagu. suka lagu indie Romo. Oke, lagu indie. Misalnya apa sih lagu indie? Kayak lagunya Dialog Senja, Daun Jatuh, The Overtones gitu Romo. Oke, kalau yang terakhir kayaknya saya juga tahu sih. Itu kayaknya mereka pernah nyanyi di filmnya Ngenes ya, Ernest Prakasa ya. Lucu sih lagunya ya, romantis-romantis gimana gitu ya. Kok nggak suka ini Mbak Vincentia, kok nggak suka major label, kok suka yang indie-indie gitu? Yang indie-indie agak susah dicari loh ya. Iya Romo. Suka Lebih yang masuk aja gitu Romo. apa? Lebih masuk aja, apalagi kalau sore lihat senja gitu Romo. Oh alah, kamu anak senja juga ya. Ya. Iya Romo. Diberi contoh dong, misalnya cara anak senja memaknai sesuatu gitu. Contohnya apa sih anak senja? Kalau saya tuh suka lihat senja gitu Romo. Pagi sore gitu kan matahari terbenam kan Romo. Jadi kayak lihat awannya yang lihat matahari yang mulai terbenam terus awannya tuh orang-orang gitu loh Romo. Jadi kayak wah indah banget ciptaan Tuhan gitu Romo. Jadi lebih bisa mensyukuri gitu Romo. Iya, agak beda sedikit yang dengan saya ya. Saya juga senang lihat senja sih. Cuman kemudian saya melihat kamu terbenam di mataku ya. Nah, itu anak senja ya. Sama ini ya, yang agak gumbalan anak senja itu sering kita alami ya, teman-teman kalau lagi pesan nasi goreng ya di kaki lima itu ya, abang-abangnya selalu mengulang pertanyaan yang sama ya, yaitu telurnya dipisah atau disatukan ya. Nah, saya biasanya dipisah aja ya, karena bersatu ternyata nggak saling omong ya, jadi lebih baik kita berpisah saja ya. Oke, teman-teman, Mbak Vincentia sudah sharing. Nah, sekarang kita akan mengundang teman kalian yang lain untuk ikut buka kamera ya. Kita minta Stefaldi Rangga Tiresa. Oke, Stefaldi Rangga Piresa. Ya, Rama. Oke, silahkan dinyalakan kameranya. Oke, Stefaldi ya. Salah satu yang dibicarakan dalam mata kuliah pada pertemuan ini adalah persoalan-persoalan yang menurut kamu jadi masalah orang muda ya. Kalau Stefaldi sendiri, mulai dari masalahmu sendiri, menurut kamu masalah yang kamu struggle, kamu lagi berjuang sekarang ini apa sih, Stefaldi? Masalah ya kalau sebagai anak kos itu kan masalah mengatur uang gitu, Romo. Oke, ya, karena uangnya saking banyaknya sulit mengatur atau gimana? Harus bisa cukup gitu 1 bulan. Oke, biasanya cukup atau enggak sih?
belum tahu Romo, soalnya baru sebulan di sini. Oke, sejauh ini bagus neracanya, ya masih positif atau sudah defisit? Masih positif Romo. Oke, masih positif ya. Saya dulu punya teman ya, dia kuliah di manajemen ya. Dia datang dari Klaten tapi ngekos di Jogja ya. Dan seperti Stevaldi, dia itu struggle ya untuk memanage uangnya ya. Nah, dia punya kakak itu kerja di perusahaan susu ya. Sehingga kakaknya itu suka mengirim beberapa kaleng susu ya untuk stok dia sebulan ya. Dan ini yang terjadi pada tanggal-tanggal di atas 20 ya. Pagi, siang, malam minum susu terus ya. Karena uangnya sudah habis ya. Jadi dia jadi anak sehat ya. Minum susu pagi, siang, dan sore ya. Karena ternyata mengatur uang susah juga ya. Mungkin Sister Melania lebih gampang ya. Uangnya nggak banyak-banyak sih, Sister ya. Cuman di rumah selalu ada makanan ya. Oke, terima kasih Stevaldi. Kita ke Matthew. Oke, Matthew. Iya, Romo. Oke, sebentar. Saya cari wajah kamu. Wah, iya. Wah, rambut kamu lurus sekali ya, Matthew ya. Sangat lurus, Romo. Sangat lurus. Yuk, Matthew. Kira-kira dengan model rambut kayak gini, kamu sering diomongin cowok banyak masalah nggak sih? Ya, sampai sekarang kalau masalah itu cuma tentang tugas kuliah aja, Romo. Oke, tugas kuliah aja membuat keriting kayak gitu ya. Ya. Menurut Matthew, masalah paling berat yang pernah kamu hadapi apa sih, Matthew, sampai rambut kamu ya berkembang seperti itu ya, merekah ya? Kadang-kadang kalau dosen ngasih tugas itu DL-nya suka mepet, Romo. Oke, kamu pengennya dikasih tugas berapa lama sih, Matthew? Karena saya mau ngasih tugas nih hari ini ya, biar saya nggak nambah keriting kamu ya. Biasanya kamu merasa bagus itu kalau dikasih tahu berapa lama sih, Matthew? Kalau saya nyamannya seminggu, Romo. Oke ya. Jadi sebelum hari ini berubah menjadi Selasa ya, saya akan memberikan tugas ya. Tapi biar Matthew punya nafas ya. Jadi pengumumannya adalah minggu depan, teman-teman, kita tidak ada kuliah Zoom ya. Saya akan memberikan tugas mandiri kepada kalian ya. Hore ya. Dan tidak hanya seminggu ya, Matthew. Tak kasih waktu 2 minggu ya. Wah, terima kasih, Romo. Oke, jadi minggu depan kalian browsing-browsing dulu. Saya tuh jadi kasihan ya kalau melihat, waduh, Matthew ini menderita sekali ya gara-gara para dosen memberikan tugas ya. Kalau ini ya, Matthew ya, waktu SMA kamu pernah punya, menurut kamu ya, masalah yang mungkin lebih tua dari usiamu nggak sih? Maksudnya masalah yang menurut kamu pelik banget. Anak SMA kok udah dikasih masalah kayak gini ya? Pernah nggak sih, Matthew? Belum pernah, Romo. Oke, masih lancar. Jadi baru ketika kuliah ini ya, rambut kamu berkembang seperti itu ya? Iya, soalnya SMA nggak boleh panjang, Romo. Oke, ya waduh ya. Ini abang barbershopnya ya. Jangan-jangan menolak ya, melihat Matthew masuk ya. Maaf, kami udah tutup ya. Ini kerja keras ya, barbernya ya, kalau mau motong Matthew ya. Oke, Matthew, kamu boleh memilih salah satu teman di sini untuk melanjutkan obrolan kita. Yang kameranya belum nyala, Matthew. Pilih aja salah satu. Oh iya. Ini Romo yang nickname-nya 15083. 15083. Ya, nickname-nya. Jangan-jangan ini kode ya, 15. Ya. Garis bawah 083. Halo Pak, selamat sore Pak. Oke, selamat sore. Bentar. Oke. Nama kamu siapa sih? 15083? Petrus Numbrola Prainggo Pak. Oke, tak kirain anu ya apa? Ferdi Sambo atau siapa gitu ya.
Oke. Nah, ini mumpung Finansius Tegar ada di sini ya, saya taruh di waiting list ya. Setelah ini ya, Finansius ya. Nah, kalau kamu ya, kamu disapa oleh Matthew ya. Kalau menurut kamu masalah orang muda ya, yang kita sebagai orang-orang yang menemani kalian itu apa sih yang kita boleh tahu dari masalah? Jadi sekarang ini ya teman-teman di kampus Sanata Dharma itu kita lagi menggalakkan ya pendampingan mahasiswa terutama lewat PR3 lalu termasuk mata kuliah MPK. Ya ini lagi sering kami dikumpulkan ya agar kami lebih sensitif terhadap persoalan-persoalan kamu ya karena seringkali ternyata kita memberikan jawaban yang tidak kalian tanyakan ya. Sedih banget lah pokoknya ya. Kayaknya kita udah kerja keras banget nemeni kalian, tapi ternyata yang kita lakukan kan itu kali masalah kami ya. Sedih ya. Yuk, 15083 Petrus. Kami dibantu dong. Menurut saya sih Pak ya, tidak semuanya sama saja sih Pak. Saya memang sekarang sudah umur 27 Pak. Oke, tua banget ya. Iya Pak, tua banget. Tadi juga pikir-pikir ini kayaknya lebih tua daripada yang lain ya. Cuman nggak boleh. Tapi sama saja Pak, anak muda dengan yang dewasa sama saja Pak. Yang terkadang Pak yang anak muda lebih dewasa lagi Pak. Oke, ya kalau boleh kita tahu ya, masalah anak 27 tahunan itu apa sih? Wah, soal mentalnya Pak dikuras habis Pak. Mentalnya dikuras habis ya, wah. Dikuras habis oleh apa ya, Petrus ya? Ya pertama ekonomi Pak, pikirkan tekanan dari keluarga Pak. Ya, kamu sekarang ini masih single, sudah menikah? Masih single sih Pak, cuman masih single. Ya bagaimana ya Romo ya, macam merasa diri saja jadi tulang punggung keluarga Romo. Oke, seberapa berat sih Petrus? Karena mungkin teman-teman kamu yang di sini, nah, saya nggak tahu ya, siapa tahu sudah ada yang jadi tulang punggung keluarga ya. Ya, saya paling banter jadi tulang rusuk kalian ya. Kalau tulang punggung kayaknya belum mampu nih. Seberapa berat sih Petrus kalau kita boleh dengar ya dari kamu yang udah duluan ya daripada teman-teman kamu jadi tulang punggung keluarga gitu. Baik, kayaknya saya apanya pokoknya berat sekali bagi saya Romo, berat sekali Romo. Oke, kamu selain kuliah kerja juga atau gimana? Sambil kerja Romo. Boleh tahu nggak di-spill kerjaannya apa gitu? Asal tidak bandar narkoba pertama ya. sih sambil kerja di bengkel Pak, di bengkel toko elektronik. Pokoknya sesuai jurusan Pak, saya kan jurusan teknik mesin Pak, jadi sesuaikanlah Pak. Oke ya, bisa menutup pengeluaran atau bisa memberikan masukan untuk jadi tulang punggung keluarga? Kadang minus Pak. Minus ya? Lo kerja soalnya di dekat kos ini nggak ada toko itu Pak, karena yang terima lowongan kerja di bengkel Pak, yang bengkel-bengkel dekat kos, paling di sana dekat daerah Tugu Pak, daerah Tugu, Godean. Wah, ya pantesan ya. Saya lihat-lihat kayaknya, wah ini Petrus ini berat sekali ya hidupnya ya. Jam Pak hidupan Pak. Memang rambutnya lebih rapi daripada Matthew ya. Matthew ini betul-betul merekah ya seperti bunga ya rambutnya ya. Oke, terima kasih Petrus atas sharingnya. Finansius Tegar, Ari Pratama, apakah kamu jadi tulang punggung keluarga juga? Masih belum Romo, tapi udah ada usaha kecil-kecilan buat tambah-tambah uang jajan Romo. Oke, kalau boleh tahu, siapa tahu saya akan order ke kamu ya. Kalau saya di rumah itu Romo, bikin ini ada persewaan alat camping gitu Romo. Oke ya, sekarang ini banyak nggak sih orang apa ya nyewa peralatan camping? Harus kita ketahui ya. Outdoor itu ternyata nggak murah ya. Sepatu, celana, ya kaos kaki aja. Perasaan kaos kaki ya, tapi kok lebih mahal ya kalau outdoor ya. Seberapa ini sih pemasukannya membantu kamu untuk bisa dapat tambahan uang jajan? Ya kalau sewan gini nggak tiap bulan ada gitu Romo, tapi kalau sekalinya ada ya juga lumayan gitu.
Mungkin Oke. 1 sampai 2 juta ada gitu. Kalau misalkan lagi ramai begitu, Romo. 1 bulan ya? Ya, per bulan biasa. Ya. Tersaingi nggak sih dengan apa ya? Kan sekarang ini banyak online shopping ya, yang kayaknya mungkin dari segi harga ini mau pinjem atau beli aja ya. Banyak nggak sih orang yang datang kepada kamu mikir-mikir mending beli atau mending sewa gitu? Kebanyakan sih masih sewa, Romo. Soalnya di toko saya itu ini apa harganya lebih miring gitu daripada yang lain. Biar Oke, misalnya ini ya, saya mau sewa tas punggung gitu ya. Itu kira-kira dihitung harian atau gimana? Tegar? kalau di tempat kami itu per malam, Romo. Jadi misalkan 3 hari berarti 2 malam gitu, Romo. Oh, oke. Kira-kira berapa tuh? Kalau 2 hari gitu. Untuk tas punggung itu per hari 30, Romo. Oke. Masih ini ya, worth it ya, minjem daripada beli ya. Iya, kalau beli 500 sampai 1 jutaan, Romo. Oke deh ya. Ini saya beri iklan ya. Jadi nanti teman-teman ya yang mau apa ya kegiatan mountain biking atau mountaineering ya. Nah, ini Finansius Tegar ya. Nanti silahkan kontak langsung WA-nya. Apakah kalau nanti mahasiswa sadar akan ada diskon khusus ya? Nah, nanti silahkan hubungi Finansius Tegar Ari Pratama ya. Siapa tahu gara-gara kalian pesen ya di tempatnya Finansius, nanti Finansius punya snack dibawa ke kampus dan kalian juga dapat spill-nya ya. Dapat 1-2 butir ya. Bolehlah ya. Oke, Finansius Tegar. Nando. Yuk, Nando. Ya, Romo. Oke. Ada masalah, Nando? Kalau orang-orang muda seperti kamu ini? Ya, sejauh ini masalahnya hanya di masa depan selanjutnya kita itu menentukan mau kemana setelah kuliah seperti itu, Romo. Oke. Kira-kira mau kemana nih, Nando? Kalau saya mau buat usaha, Romo. Oke. Usaha apa? Siapa tahu ya. Iya. Teman kamu jadi potensial partner untuk kamu. Oke, kelihatannya Nando sedang berbisnis ya, karena ada banyak supporternya ya di belakangnya Nando ya. Oke, rekan-rekan, kita sekarang akan lihat ada satu masalah yang sekarang ini menjadi masalah global ya, yaitu soal human trafficking. Dan ini nggak jauh-jauh loh, terutama teman-teman kita di Indonesia Timur, ini sudah menjadi masalah yang serius ya, teman-teman ya. Ya. Hari ini agak ribet ya. Ini kita akan jalan-jalan ke NTT. Provinsi NTT itu ditetapkan sebagai provinsi ketiga. Dan kami kemudian mencoba melihat secara realistis apa yang ada di lapangan, terutama di daerah tidak seimbang dengan pembangunan di kota. Ternyata hanya 5% masyarakat di pedesaan itu memiliki tanahnya sendiri dan ada yang dikuasai oleh pengusaha, ada yang dikuasai juga oleh negara. Dan kemudian rakyat kehilangan akses ekonomi yang bisa memenuhi hak-hak dasar mereka. Kami temukan bahwa ini juga kalau korupsi tidak diberantas dengan baik, maka keadilan ekonomi bagi rakyat pedesaan itu akan tetap terbengkelai. Jadi manajemen ekonomi rakyat pedesaan itulah yang sekarang menjadi persoalan bagi kami di NTT, sehingga orang pergi terpaksa keluar untuk mencari uang cash di tangan. Oke ya, jadi ini sesuatu yang barangkali baru buat kita. Kita seringkali membayangkan ya bahwa kalau seseorang itu di desa, sekurang-kurangnya dia punya tanah milik sendiri. Dan tadi kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ternyata hanya 5% saja yang dimiliki oleh warga yang tinggal di desa. Maka kita melihat ada laju orang keluar dari desa, termasuk nanti masuk pada profesi-profesi yang bermasalah. Saya pernah dapat surat, kami bilang surat cinta dari pelaku. Ya itu sebetulnya nadanya ancaman dari pelaku sebetulnya. Semua upaya-upaya untuk meredam langkah-langkah kami dalam perjuangan
Saya curiga bahwa itu juga sebuah permainan mafia. Kalau kita memutus mata rantai objek-objek mereka itu, bayangkan mereka akan ruginya luar biasa. Dan ini sebuah peperangan mafia ini jangan main-main. Jujur, walaupun pendeta, saya rasa Tuhan saya maha besar. Sebagai manusia saya juga takut. Karena itu kami bangun jaringan, bangun mediasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan aparat yang kami anggap masih dapat kami bermitra dengan baik untuk menanggulangi dari hulu sampai ke hilir. Paling tidak ada banyak orang ikut menyaksikan dan peduli. Paling tidak itu menjadi backup kami. Ya, tadi ada gambar seorang suster yang sangat terkenal, namanya adalah Suster Laurentina, PI. Beliau ini terkenal dengan sebutan Suster Kargo, karena yang dilakukan adalah menjemput kargo-kargo yang berisi jenazah tenaga kerja Indonesia yang meninggal. Dan biasanya mereka turun di Bandara El Tarif. Lalu suster ini berusaha untuk mendatangkan TKI yang meninggal dan memberikannya kepada keluarganya. Semua ini sangat melekatkan hak manusia dan hak asasi manusia. Sudah menjemput 300 jenazah sejak 5 tahun yang lalu. Jadi kira-kira setiap 5 hari ya, ada jenazah yang perlu dijemput dari bandara. Terutama di wilayah-wilayah yang sangat miskin, ya, hidup warganya, apalagi kaum perempuan, itu lebih rentan. Ya. Tempat-tempat yang paling terpencil, terisolir, itu seringkali menjadi wilayah yang paling rentan ya untuk mafia perdagangan manusia. Oke, keren-keren ya para suster ya, kita salut. Nah, ini yang akan menjadi akhir kita pada sore hari ini, yaitu saya akan memberikan sebuah tugas kepada kalian. Tugas ini akan dikumpulkan, ya. Dikumpulkannya 2 minggu lagi ya, untuk memberikan kesempatan kepada
saudara kita tadi ya, yang rambutnya itu merekah ya, agar tidak wah ini Matthew ya. Jangan khawatir Matthew ya, tugasnya masih 2 minggu lagi sehingga tidak tambah merekah ya rambutnya Matthew ya. Orang muda di dalam dokumen ini dikategorisasikan sebagai yang berusia antara 16 sampai 29 tahun. Di Indonesia seringkali kategori ini ditambah ya sampai sekitar 35 tahun. Kalian boleh memakai definisi yang pertama atau yang kedua. Lalu seperti tadi ya, Venansius Tegar, lalu teman kalian yang lain yang sudah menjadi tulang punggung keluarga ya, mungkin itu menjadi salah satu struggle kalian juga. Nah, itu boleh kalian angkat ya. Menurut kalian persoalan orang muda yang dekat dengan kalian itu apa? Nah, Paus Fransiskus dalam dokumen ini menyadari bahwa mungkin ketika kita bicara tentang masalah-masalah, kalian belum terwakili dengan dokumen itu. Maka sekarang giliran kalian untuk membantu kita mengenali masalah-masalah kalian, ya, atau masalah-masalah yang ada di sekitar kalian. Nah, masalah kalian atau masalah yang ada di sekitar kalian, kira-kira apa ya? Nah, silahkan itu ditulis ya. Nanti seberapa banyak ditulisnya, nanti saya beritahu di LMS ya. Hari ini LMS-nya bermasalah, jadi kalau kalian belum bisa presensi, nah ini untungnya kalau presensi kita itu dari pagi sampai tengah malam ya. Tidak terganggu ya kalau LMS-nya itu bermasalah. Coba kalau cuma dibuka waktu kuliah 10 menit pertama ya. Jadi repot kan ya. Oke, jadi tugasnya adalah menemukan sebuah permasalahan yang ada, boleh pada diri kalian ya, boleh juga sesuatu yang ada di sekitar kalian. Jangan yang ada di dunia ya, itu terlalu besar ya. Tapi di lingkungan asal kalian misalnya ya. Menurut kalian persoalan orang muda yang gereja perlu respon apa sih? Ya, misalnya tadi di NTT, Suster Laurentina itu wah perdagangan manusia ya. Dan terutama perempuan itu lebih rentan ya. Ketika mereka itu bekerja sebagai TKW atau TKI ilegal, mereka seringkali tanpa dokumen ya, pulang. Makanya pelayanannya adalah menyelamatkan orang sampai kesudahannya ya, menghormati kemanusiaan sampai setelah mereka wafat ya. Nah, kalau kalian pengen tahu secara detail, kalian bisa melihat dalam bacaan yang saya tawarkan hari ini, itu lumayan banyak ya, diberikan keterangan masalah demi masalah ya. Mungkin itu juga mewakili masalah yang ada di tempat kalian ya. Jadi silahkan masalahnya dirumuskan ya. Dan apa yang sudah dibuat, apa yang belum ya. Terutama terkait dengan orang muda ya. Sehingga gereja semakin bisa menemani kalian. Nah, mumpung kita masih ada satu lagi ya, Mbak Graciana Victoria Asi ya. Kira-kira masalahnya apa sih Mbak kalau di tempat kamu terkait dengan orang muda atau masalah kamu sendiri? Ya baik, selamat sore Ya. Romo. Sore. Dari tadi yang saya melihat video, kebetulan saya juga orang NTT. Kebetulan masalah yang saat ini mungkin lebih kepada kami orang NTT adalah putus sekolah, Romo. Kebanyakan masalahnya seperti itu. Oke, jadi ini nanti akan menjadi lingkaran setan ya. Ketika kita secara akademik itu rendah ya, bahkan tidak bisa menyelesaikan ya, lalu ruang pekerjaan juga semakin tertutup untuk kita ya. Dan biasanya ruang-ruang pekerjaan yang terbuka adalah terkait dengan tubuh kita atau fisik kita ya. Dan terutama perempuan lebih rentan daripada yang lain, karena seringkali ketika bekerja dengan fisiknya, seringkali mereka jatuh dalam harus bekerja dengan seksualitasnya.
Ada teman saya, dia seorang aktivis perempuan. Dia waktu itu memberitahu saya ya, karena saya kebetulan juga peduli dengan isu-isu perempuan. Romo menyadari nggak, di Jogja itu sekarang ada banyak hotel kelas 150 ribuan. Pokoknya di bawah 200 ribuan lah. Banyak banget kan Romo? Nah, di dalam hotel yang harganya segitu, ada banyak perempuan yang dijual dengan harga segitu juga. Kalau dari Jogja ini ya mungkin nanti dari wilayah-wilayah Wonogiri, Baturetno, wilayah-wilayah pelosok-pelosok Jogja juga ya. Nah, jadi ada persoalan yang ada nggak jauh-jauh loh dari tempat kita. Kita kadang-kadang hanya perlu keluar dari kampus Merican atau Paingan ya untuk melihat persoalan itu ya. Maka nanti setelah pulang dari kuliah ini, keluar dari gerbang Merican, tengok kanan kiri ya. Siapa tahu ada masalah di situ. Langsung ditulis ya. Buka laptopnya ya, langsung dikerjain. Atau nanti kalau ke Paingan juga sama ya. Jangan khawatir, kalau ada yang tanya, ini tugas teologi moral ya. Saya harus mengobservasi ya masalah-masalah yang ada pada orang muda di sekitar saya. Oke, rekan-rekan, agar saya tidak menambahi masalah, kita akhiri kelas kita pada sore hari ini. Terima kasih atas tanggapan-tanggapan kalian. Ya, minggu depan jangan tanya, Romo hari ini ada kuliah nggak sih? Udah saya tunggu-tunggu, Romonya nggak nongol-nongol ya. Minggu depan teman-teman kita nggak akan ketemu di ruang Zoom ya. Kita ketemu dalam hati saja ya. Karena bukankah ketemu hati kita sudah bicara ya. Nggak perlu lagi kita ketemu di ruang Zoom ya. Oke, terima kasih semuanya dan selamat sore. Selamat sore Romo. Terima kasih Romo. Oke, sama-sama. Selamat sore, Romo. Ya.